Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya. Bacaan Injil ini bisa disalahartikan. Tentu Tuan itu tidak memuji bendahara ini karena pekerjaannya yang buruk. Lalu ketika ketahuan hendak dipecat, dia berbuat baik kepada orang lain sambil mencaplok hak dari bendahara, dari tuannya, sambil merugikan tuannya, hanya agar dia mendapat budi baik, menanam budi besar kepada orang lain, supaya nanti ketika dia jatuh, ada orang yang akan menolong dia. Tuannya memuji bendahara ini bukan karena kelicikan, bukan karena keburukan perbuatannya, tapi karena usahanya. Usahanya supaya kelak dia tidak susah. Supaya kelak ketika dipecat, dia tetap boleh hidup. Usaha ini kendati salah yang dipuji. Dan Yesus menambahkan, anak-anak dunia, orang-orang yang berpikir duniawi ini, lain kali lebih cerdik daripada anak-anak terang. Siapakah anak-anak terang? Itulah kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima sakramen Krisma, yang sudah diperkuat dan diperteguh dengan aneka roh, rahmat, bakat, talenta, karisma dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, hai kamu orang-orang rohani, orang-orang terang, belajarlah dari orang-orang dunia ini. Bagaimana dengan cerdik menyiapkan masa depan. Paulus menjadi contoh yang sangat gemilang. Bagaimana dia berbuat ekstra dalam pelayanannya untuk mendapatkan berkat lebih besar, lebih melimpah, lebih sempurna dari Tuhan. Seperti orang dunia yang cerdik tadi mencari alasan untuk mendapat belas kasihan, begitu juga Paulus. Dia tahu bagaimana meningkatkan pelayanannya supaya lebih berkenan kepada Tuhan. Apa yang dia buat? Ada banyak di Yerusalem rasul-rasul seperti Paulus. Kebanyakan bermisi mewartakan di Yerusalem. Di dekat-dekat situ. Pada orang-orang yang sudah banyak bertobat. Paulus mencari tantangan yang lebih sulit. Saya siap diutus ke daerah-daerah kafir. Ke daerah-daerah bukan Yahudi. Ke daerah-daerah yang penolakannya jauh lebih besar. Ke pulau-pulau lewat gelombang samudra dan laut. Dia mencari yang lebih sulit. Dia mencari yang lebih beresiko. Dia memberikan diri untuk pelayanan di mana penolakan begitu banyak dan begitu ganas. Dia boleh cari yang biasa-biasa. Dia boleh cari yang gampang-gampang. Tapi sebagai anak terang yang cerdas, dia mencari yang lebih besar tantangannya. Di mana orang lain yang tidak mau. Di mana orang lain mundur, dia mau berada di sana. Kalau kita baca cara pelayanannya, dia bukan cuma omong doang. Sesudah dia membentuk komunitas, dia pindah. Bukan karena senang, stay di situ. Dia rela dipindahkan. Dari sana pun dia masih menyurat, tulis surat untuk pemeliharaan jiwa-jiwa mereka. Hebatnya lagi, orang lain, rasul-rasul lain diberi hidup oleh makan minum oleh umat di mana mereka bertinggal. Paulus bikin tenda, bekerja dengan tangannya, lalu menjual tendanya,
untuk membiayai perjalanannya. Dia tidak cari gampang, dia cari yang lebih sulit, dia cari yang lebih menantang. Bahkan, dia berhak diadili di Yerusalem, karena dia keturunan Yahudi. Tapi dia minta di Roma, bukan karena mau pasiar, bukan karena mau pergi di pusat budaya terkenal, tapi dia tahu karena di sana dia boleh mewartakan. Di sana ada lebih banyak orang dari seluruh dunia. Roma menjadi pusat dunia saat itu. Dia ingin berada di sana supaya bisa mewartakan lewat kematiannya. Lewat hari-hari terakhir dia di penjara, dia bisa menulis, dia bisa mewartakan. Ini salah satu cara anak-anak terang menambah, boleh bilang, rahmatnya, memperbesar pahalanya yang dia akan terima. Dan Tuhan ingin anak-anak terangnya tidak kalah dari anak-anak dunia yang tahu punya siasat, yang secara licik dan cerdik cari keuntungan. Mengapa kita yang rohani tidak mau mencari tambahan berkat pahala yang lebih akan berguna menolong keselamatan kita? Pada hari Jumat pertama ini, Yesus menarik perhatian kita pada hatinya, pada wafatnya, pada pengorbanannya. Yesus juga bisa ukur-ukur pengorbanannya, tapi dia memberikan seluruhnya sampai selesai. Dia bisa menyerah ketika jatuh kedua kalinya. Memang so abis kuat. Memeras, merangkum semua kekuatan. Bangkit lagi, berdiri lagi, maju lagi. Kita diundang untuk mempertinggi kualitas anak-anak terang kita. Masuk gereja hari Minggu sewagus, no? Tambah akan kok ekstra satu kali Jumat pertama. Lumayanlah. Tambah 1-2 kali pas ulang tahun atau ada acara ini itu, pesta pelindung. Memaafkan seorang teman, baik. Tapi ada yang lebih tinggi, memaafkan musuh. Memaafkan yang selalu menyakitimu. Menolong orang yang dekat. Bagus, gampang. Kita kenal kok, kita tahu kok dia. Tapi menolong seorang asing, yang orang tidak kenal, yang orang tidak tahu. Yang mungkin dia tipu. Ada kemungkinan untuk melangkah lebih, meningkatkan kualitas hidup sebagai orang terang. Ada banyak yang sudah bagus, tapi kita bisa boleh lebih meningkatkannya. Rosario di bulan Oktober, bagus, mantap. Tambah 1-2 kali biar so lewat. Why not? Berbuat amal, berbuat kebaikan. Membantu, melayani, bekerja, terlibat. Pada pesta besar oke. Tapi pada pesta kecil, ketika tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada komsos yang live streaming, tidak ada yang mau di-download, itu juga kesempatan. Lebih meningkatkan. Lebih menambah besar pahala-pahala. Semoga hati kudus Yesus yang telah memberi contoh total, tanpa batas, dorong kita, beranikan diri kita juga untuk meningkatkan kualitas pemberian diri kita, keikutsertaan kita dalam mengikuti jejak-jejak Tuhan.